Semakin ia memandangi keledai ini, semakin ia merasa mirip dengan seseorang. Seseorang itu pasti Lak Lam Uyen. Ia menggunakan kuas untuk menulis 3 kata Lak Lam Uyen di perut keledai itu. Goresan kuasnya indah dan luas. Setelah menambahkan beberapa goresan lagi pada keledai itu, Tiu Tiu memandangi keledai itu sambil tersenyum menunjukkan ekspresi puas. Begini baru benar. Setelah itu, ia mengangkat tangan dan menepuk kepala keledai itu. Tiu Tiu dengan kuat menghantam tubuh keledai itu tanpa belas kasihan. Jika membayangkan ini benar-benar Lak Lam Uyen, mungkin dia sudah bertemu Raja Neraka 18 kali. Tiu Tiu, sambil memukuli keledai itu dengan tangan, berteriak keras melampiaskan amarahnya. Kalau nanti aku tidak peduli lagi padamu, aku ini batang kayu. Tepat saat Tiu Tiu sedang melakukannya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Tok tok, di luar pintu juga terdengar suara Lak Lam Uyen membuka pintu. Tiu Tiu di dalam kamar mendengar suara itu dan langsung mengenali suara Lak Lam Uyen. Hatinya terkejut, ia berpikir dengan panik, kenapa dia datang kemari? Maka ia buru-buru menyembunyikan keledai itu di tempat semula, mengangkat selimut dan menyelipkan keledai itu ke dalamnya, harus cepat-cepat menyembunyikan ini. Setelah menyembunyikannya, ia berlari membuka pintu untuk Lak Lam Uyen, di wajahnya tersungging senyum cerah. Kaisar, mengapa Paduka datang selarut ini? Kaisar berkata padanya, saya melewati istana Cui, ingin mampir untuk makan bersama para selir kalian. Tiu Tiu memperhatikan bahwa luka di tangan Lak Lam Uyen sudah diperban. Ia bertanya dengan gembira pada Lak Lam Uyen, apakah Kaisar sudah meminta tabib istana melihatnya? Kaisar memalingkan wajah, menjawab, itu adalah obat yang kamu berikan. Tiu Tiu mendengarnya dengan sangat bingung. Dalam benaknya muncul banyak tanda tanya. Salepku bukannya sudah jatuh pecah di tanah? Ya, begitu juga tidak terlalu bersih. Namun saat itu, wajah Kaisar memerah. Ia teringat kejadian sulit semalam. Dirinya sendiri telah mengumpulkan butiran obat yang belum menyentuh tanah untuk digunakan lagi, benar-benar terlalu patuh pada Tiu Tiu. Tujuan Lak Lam Uyen datang kemari hari ini juga adalah untuk menyatakan perasaannya pada Tiu Tiu. Dia membuka mulutnya berkata, tadi malam saya tidak seharusnya salah paham maksudmu. Tiu Tiu mendengar kata-kata ini, seketika tertegun. Ia tidak berani percaya kata-kata ini keluar dari mulut Lak Lam Uyen. Apa yang sedang terjadi? Dia meminta maaf padaku. Lak Lam Uyen mendengar pikiran Ning Tiao Tiao dan kembali marah. Saya kenapa harus meminta maaf pada seorang pelayan istana kecil? Kemudian Lak Lam Uyen langsung masuk ke kamar. Barusan, sepertinya saya mendengar kamu sedang berbicara dengan seseorang. Ning Tiao Tiao terkejut dan buru-buru menyangkal. Tidak, hamba sedang berbicara sendiri. Tapi bagaimana Lak Lam Uyen bisa percaya? Dia bersikeras ingin masuk karena sebelum membuka pintu, dia sudah mendengar Ning Tiao Tiao berpikir, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Ning Tiao Tiao lagi-lagi menggali lubang untuk dirinya sendiri, dalam hati berpikir, jangan singkap selimutnya, jangan pernah singkap selimutnya. Siapa sangka pikiran-pikiran ini terdengar lagi oleh Lak Lam Uyen. Dia langsung tahu benda yang disembunyikan di bawah selimut, lalu langsung mendekat dan menyibakannya. Biar saya lihat apa lagi yang kamu sembunyikan. Saat Lak Lam Uyen menyibakkan selimut, pemandangan di baliknya membuatnya tertegun. Ning Tiao Tiao yang berdiri di belakang menjadi cemas dan gelisah. Di bawah selimut ada seekor boneka keledai usang, di perutnya tertulis dengan jelas 3 kata besar Lak Lam Uyen. Kali ini, bahkan jika Ning Tiao Tiao punya 10 mulut pun, dia tidak bisa menyangkalnya. Lak Lam Uyen memungutnya. Ning Tiao Tiao dengan canggung menjelaskan, Kaisar, jangan dengarkan hamba berbicara omong kosong. Bukan sedang menjelaskan untuk Anda dengarkan. Apakah salah bicara akan dihukum mati? Ning Tiao Tiao memutar otak untuk menjelaskan kepada Kaisar. Maksudnya, hamba menyesal kita tidak berasal dari spesies yang sama. Namun, dalam hati Kaisar, pikirannya sangat berbeda dari Ning Tiao Tiao. Lak Lam Uyen melihat boneka keledai dengan nama yang ditulis oleh Ning Tiao Tiao, malah merasa sangat terharu, hampir meneteskan air mata. Kaisar berpikir dalam hati, dia menulis nama saya di boneka binatang yang menggemaskan seperti itu,
Pasti setiap malam dia memeluknya untuk tidur. Ning Tiao Tiao masih mati-matian menjelaskan. Hamba menambahkan dua kata yang berkorban pada nama Anda, terutama untuk menunjukkan bahwa Kaisar adalah orang yang mencintai negara dan rakyatnya. Namun saat itu, Kaisar sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Ning Tiao Tiao. Dalam hatinya dia sudah berpikir, jangan-jangan dia sudah menyukai saya. Maka tanpa menunggu Ning Tiao Tiao selesai bicara, Lak Lam Oyen langsung mengembalikan boneka binatang itu kepada Ning Tiao Tiao, lalu segera pergi. Mungkin wajah Lak Lam Oyen sudah memerah, sementara Ning Tiao Tiao merasa sangat aneh. Lak Lam Oyen melihat boneka keledai ini tidak hanya tidak marah, tetapi juga pergi tanpa sepatah kata pun. Istana Chaoyang. Permaisuri datang sendiri untuk menghaturkan hormat kepada Lak Lam Oyen. Permaisuri membuka mulutnya dan berkata kepadanya, ulang tahun Kaisar sebentar lagi, para selir kekaisaran sudah menyiapkan penampilan. Kaisar, apakah ada penampilan yang Anda sukai? Saat itu, selir Mulia Dong dan selir Ning kembali berkata. Dengar-dengar, selir Tan dan Gu saat seleksi selir kekaisaran, satu gerakan split kaki sudah sangat menonjol. Bagaimana jika di hari ulang tahun Kaisar, kamu tampil split kaki lagi untuk memeriahkan suasana, sekaligus agar kami bisa melihatnya? Selir kekaisaran lain juga menutup mulutnya sambil tertawa berkata, benar, saya juga. Permaisuri juga menganggap penampilan ini sangat baru dan jauh lebih menarik daripada menyanyi atau menari. Gotu Cham didesak oleh para selir kekaisaran hingga terpojok, tidak bisa berkata apa-apa. Permaisuri juga memahami ini, lalu angkat bicara untuk membela Gotu Cham. Selir Tan dan Gu sudah. Saya sudah menyiapkan penampilannya sendiri, kalian jangan berisik lagi. Terutama selir Mulia Dong, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini untuk menekan Gotu Cham? Selir Mulia Dong kembali mengerucutkan bibirnya berkata, Kaisar bahkan belum mengatakan tidak suka. Kenapa Yang Mulia Permaisuri harus terburu-buru menolak atas nama selir Tan dan Gu? Selir Mulia Dong menanyakan pendapat Kaisar seperti itu. Tetapi dia tidak menyangka Kaisar akan membuat keputusan yang membuatnya sangat malu. Kaisar memejamkan mata dan pura-pura tidak terjadi apa-apa lalu berkata, saran selir mulia tidak buruk, tapi selir Tan dan Gu melakukan split kaki sendirian sepertinya agak monoton. Kalau begitu, untuk hari ulang tahun saya, kalian berdua lakukan split kaki bersama selir Tan dan Gu untuk saya lihat. Mendengar Lak Lam Oyen berkata demikian, kedua selir kekaisaran itu menjadi canggung. Namun bagaimana mereka bisa menolak perintah Kaisar? Mereka hanya bisa mematuhi dan kembali. Istana Sui, Ning Tiao Tiao sedang membersihkan kamar Gotu Cham. Di dalam, Gotu Cham dan Tai Lin sedang mengobrol. Tai Lin berkata, Nona, di ulang tahun Kaisar Anda juga ingin membawa Ning Tiao Tiao. Kenapa belakangan ini Nona selalu membawa Ning Tiao Tiao kemana-mana? Apa Anda sudah membenci hamba? Gotu Cham tidak ingin Tai Lin sedih lalu berkata, baiklah kalau begitu, jika kamu ingin pergi, saya akan membawamu. Tai Lin mendengar itu dan tiba-tiba menjadi gembira, lalu mengucapkan terima kasih kepada Nona. Entah apa maksudnya. Ning Tiao Tiao mendengar percakapan ini dan juga merasa ini adalah hal yang baik. Kebetulan dia sendiri juga tidak ingin pergi. Dalam sekejap, sudah tiba hari jamuan. Banyak penampilan tari dan nyanyi sedang dipersembahkan. Kaisar melihat penampilan-penampilan tari ini dan merasa bosan sampai-sampai tidak mengangkat kepalanya sama sekali, hanya menopang dagu dan merenung memikirkan sesuatu. Permaisuri duduk di sampingnya, memperhatikan suasana hati Lak Lam Oyen, lalu membuka mulutnya dan bertanya kepada Kaisar, apakah makanannya tidak sesuai selera Anda? Lak Lam Oyen menjawab dengan wajah murung, bukan saya tidak berselera. Sementara jamuan berlangsung meriah, Ning Tiao Tiao duduk di salah satu sudut istana Sui. Dia menopang dagu sambil berpikir. Waktu berlalu begitu cepat, sudah ulang tahun Lak Lam Oyen. Dalam novel asli, Lak Lam Oyen sepanjang hidupnya hingga wafat pada usia 34 tahun hanya pernah satu kali merayakan ulang tahun yang menyenangkan. Dan satu-satunya ulang tahun yang benar-benar membuatnya bahagia adalah ulang tahunnya yang ke-24 ini. Lak Lam Oyen menghadapi para selir kekaisaran di harem hingga larut malam. Gotu Cham merayakan ulang tahunnya sendirian. Namun kini,
Karena aku bertransmigrasi ke sini, alur ceritanya menjadi berantakan, sehingga Gotucam dan dia saat ini belum memiliki perasaan. Jangan-jangan satu-satunya ulang tahun yang menyenangkan ini juga tidak akan ada lagi. Memikirkan hal ini, suasana hati Ning Tiao Tiao tiba-tiba merosot, matanya sedikit berkaca-kaca. Mungkin karena dia memiliki sedikit perasaan terhadap Lak Lamoyen, dia juga merasa kasihan padanya. Maka, Ning Tiao Tiao memikirkan suatu cara. Dia buru-buru berlari ke dapur dan menghubungi Tiao Det. Bantu aku mencari tahu bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kue tart dan bagaimana cara membuatnya. Tiao Det bertanya kepada Ning Tiao Tiao dengan curiga. Inang, untuk apa menanyakan ini? Ning Tiao Tiao asal saja membuat alasan. Apa aku tidak boleh ingin makan? Namun Tiao Det juga tahu jelas maksud Ning Tiao Tiao. Apa Inang sendiri yang ingin makan? Atau ingin membuat si Gai itu makan? Anda sendiri yang tahu. Ning Tiao Tiao mendengar itu dan sedikit kesal. Berhenti bicara omong kosong. Cepat beritahu aku bagaimana caranya. Setelah susah payah mengolahnya, akhirnya terciptalah sebuah kue tart hitam legam yang baunya tidak terlalu sedap. Ning Tiao Tiao melihat kue tart yang dibuatnya sendiri di depannya dan merasa tak berdaya. Ning Tiao Tiao bertanya kepada Tiao Det, resep yang kamu berikan padaku tidak salah, kan? Tiao Det juga dengan sangat yakin berkata, resepnya benar, tolong Inang akui bahwa keterampilan memasak Anda sangat buruk. Ning Tiao Tiao pusing, menggaruk telinganya, membuat kue tart mentega benar-benar terlalu sulit. Tiao Det melihat suasana hati Ning Tiao Tiao seperti itu dan menambahkan beberapa kalimat ejekan. Jika tujuan Inang adalah meracuni tiran itu sampai mati, maka Anda sudah mencapai tujuan itu. Ning Tiao Tiao dengan marah membentak. Tiao Det, diam kau. Tepat saat itu, Tiao Det mengingatkan Ning Tiao Tiao. Mengingatkan Inang Agung, Inang bisa menggunakan rambut tiran itu untuk menukar kue tart mentega di toko serba ada. Ning Tiao Tiao tahu ini, tapi bulan ini dia masih ingin makan ayam goreng sekali lagi. Tapi setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menghela napas. Baiklah, tukar saja dengan kue tart. Maka, Ning Tiao Tiao mengambil rambut yang susah payah dikumpulkannya untuk ditukarkan dengan sebuah kue ulang tahun untuk Lak Lamoyen. Ting ting ting, penukaran berhasil. Zez, sebuah kue tart lava coklat tersaji dengan hormat. Ning Tiao Tiao memegang kue tart penuh coklat di depannya, baru melihatnya saja sudah tak bisa menahan kegembiraan. Wah, meskipun penampilannya agak sederhana, tapi pasti sangat enak. Ning Tiao Tiao sangat senang, sambil berjalan dan bernyanyi, dia mencari kotak untuk menyimpan kue tart. Setelah itu, dia buru-buru membawanya untuk diberikan kepada Lak Lamoyen. Tengah malam, memanfaatkan jamuan yang belum berakhir. Ning Tiao Tiao menyelinap masuk ke kamar tidur Lak Lamoyen. Dia bersembunyi di dalam lemari pakaian menunggu. Begitu dia kembali, dia akan melompat keluar. Saat itu dia pasti akan terkejut setengah mati. Tepat saat itu, Lak Lamoyen juga kembali ke kamar tidurnya. Dia membuka pintu dengan bunyi klik. Ning Tiao Tiao mendengar suara pintu terbuka dan langsung berpikir, dia sudah kembali. Tunggu sampai tidak ada lagi suara di luar. Aku akan melompat keluar untuk menakutinya. Hehehe. Namun, Lak Lamoyen juga sudah mendengar pikiran-pikiran ini. Apalagi yang ingin dia lakukan? Bersembunyi di dalam lemari pakaian? Jangan-jangan dia ingin mencuri celana dalam saya lagi? Ning Tiao Tiao menunggu sebentar, merasa tidak ada lagi suara. Lalu berpikir, sepertinya waktu yang tepat sudah tiba. Maka Ning Tiao Tiao dengan tegas membuka pintu dan menerobos keluar. Aisar, kejutan! Namun, Ning Tiao Tiao tidak tahu bahwa Lak Lamoyen sudah berdiri di samping pintu lemari pakaian sejak lama, hanya menunggunya membuka pintu. Dia langsung mendorong pintu masuk sehingga Ning Tiao Tiao menabrak pintu lemari. Lak Lamoyen menanyai Ning Tiao Tiao. Apalagi yang ingin kamu curi dari saya? Ning Tiao Tiao mengangkat kepalanya dan tersenyum menjelaskan. Tidak ada, Kaisar salah paham. Hamba datang untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Kaisar. Setelah berkata demikian, Ning Tiao Tiao melangkah keluar dari lemari pakaian. Dia menyerahkan kotak kue ulang tahun kepada Lak Lamoyen, tidak lupa menambahkan satu kalimat, Kaisar,
Selamat ulang tahun. Lak Lam Uyen juga melihat kotak itu dengan curiga dan bertanya, apa yang ada di dalamnya? Ning Tiao Tiao buru-buru membuka kotak. Ini kue ulang tahun yang hamba berikan untuk Kaisar. Namun bentuk kue ulang tahun ini agak aneh, warnanya juga benar-benar tidak enak dipandang. Lak Lam Uyen melihat kue tart itu dan tertegun. Dia berpikir, perasaan ini, warna ini, bentuk ini. Baru saja memikirkan itu, Lak Lam Uyen langsung menutup hidungnya, mundur beberapa langkah. Apakah kamu ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya? Atau memberi saya makan kotoran? Ning Tiao Tiao mendengar Lak Lam Uyen berkata demikian, langsung tahu dia salah paham. Dia segera mencolek sedikit coklat pada kue tart dengan jarinya. Kaisar, ini coklat, makanan dari barat. Meskipun penampilannya tidak begitu indah, tapi sangat enak loh. Lak Lam Uyen melihat Ning Tiao Tiao mendekatkan jari yang berlumuran coklat kepadanya, langsung membentak. Jangan mendekatiku seperti itu. Namun ketika Ning Tiao Tiao mengoleskan sedikit ke mulutnya, rasa lezat coklat mulai membangkitkan selera Lak Lam Uyen, membuatnya sangat terkejut. Untuk pertama kalinya mencicipi makanan yang begitu lezat, aneh, dan unik, Lak Lam Uyen bahkan menggunakan lidahnya untuk menjilat bersih tetesan coklat terakhir. Ning Tiao Tiao bertanya kepada Lak Lam Uyen, bagaimana rasanya? Enak, kan? Lak Lam Uyen juga mengatupkan bibirnya menandakan, lumayan. Tapi dalam hati Lak Lam Uyen sedang berpikir, kenapa dia selalu bisa membuat hal-hal aneh seperti ini? Ning Tiao Tiao meletakkan kue tart coklat di atas meja, berkata kepada Lak Lam Uyen, sebelum makan kue tart harus membuat permohonan, meniup lilin. Sebelum membuat permohonan harus begini ya. Pejamkan mata, pikirkan dalam hati. Setelah membuat permohonan, tiup lilinnya sampai mati. Lak Lam Uyen melihat gerakan Ning Tiao Tiao, dalam hatinya tak urung merasa curiga. Jangan-jangan ini sedang melakukan ritual apa? Setelah itu, Ning Tiao Tiao menggunakan tangannya untuk menarik tangan Lak Lam Uyen ke arahnya. Kaisar, Kaisar, cepat kemari. Selesai berkata, Ning Tiao Tiao menancapkan lilin di kue tart, lalu berdiri di depan kue tart sambil bertepuk tangan menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Kaisar juga secara tidak sadar mengikuti gerakan Ning Tiao Tiao, tetapi dalam hatinya tak urung berpikir, lagu ini sungguh tidak enak didengar. Permohonan saya adalah seorang putra langit, apalagi yang tidak menjadi milik saya. Ning Tiao Tiao masih tersenyum cerah, mulutnya terus menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Kaisar. Telapak tangannya bertepuk bob-bob. Saat ini, Ning Tiao Tiao sudah berpikir dalam hati. Semoga kamu bahagia tidak hanya secara mental. Kuharap di hari-hari mendatang, kamu bisa menemukan dirimu yang sebenarnya. Kaisar diam-diam mendengar pikiran-pikiran Ning Tiao Tiao ini, dalam hatinya tak urung merasa sedikit terkejut bercampur sukacita. Sudut bibir Lak Lam Uyen diam-diam tersenyum. Karena mendengar ucapan selamat ini, di wajahnya terpancar ekspresi puas. Ini mungkin adalah ulang tahun paling menyenangkan dalam hidup Lak Lam Uyen. Tepat pada saat yang membahagiakan itu, sistem tiba-tiba mendeteksi, sistem mengeluarkan peringatan. Tit, 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 Inang, apa kamu merasa sudah lama tidak menjalankan misi? Sistem mengeluarkan peringatan pada saat seperti ini, kemungkinan besar tidak akan ada misi yang baik. Tit, 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 Inang, kamu memiliki pesanan misi baru. Itu adalah menekan kepala tiran ke dalam kue ulang tahun. Menyelesaikan misi. Ditambah 2% nilai pemecahan alur cerita. Misi gagal. Nilai nyawa Inang dikurangi 10%. Nin Qiu Qiu setelah mendengar misi yang harus ia lakukan, sedikit tidak senang. Orang lagi ulang tahun, aku malah harus menekan kue ke wajahnya. Ini kerjaan apa? Namun, Tiu Te juga berkata kepadanya, misi yang diberikan memang seperti itu. Diharapkan Inang Nin Qiu Qiu berinisiatif, gunakan kecerdasan dan kelincahanmu untuk segera menyelesaikan misi. Nin Qiu Qiu merenung sejenak, matanya melirik Lak Lam Uyen. Kalau begini saja menekan kue ke wajahnya, ulang tahun kali ini dia masih bisa senang lagi apa? Sudahlah, setidaknya dia sudah senang. Tunggu dia selesai membuat permohonan dan meniup lilin, aku akan mencabut lilinnya, lalu pada saat yang tepat akan menekan kepalanya ke dalam kue.
Setelah itu bilang padanya bahwa ini adalah adat dari kampung halamanku. Nin Ciu Ciu tidak tahu, pikiran-pikiran ini telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Semua pikiran ini didengar oleh Lak Lamoyen, dia mendengar niat Nin Ciu Ciu. Lak Lamoyen lantas tersenyum licik, ternyata membuatku ulang tahun untuk saya, justru untuk menekan kepala saya ke dalamnya. Lak Lamoyen sudah tahu seluruh rencana Nin Ciu Ciu, tetapi Nin Ciu Ciu tetap berpura-pura kooperatif meniup lilin. Lilin padam, Nin Ciu Ciu pun berseru. Bagus sekali. Lilin sudah padam, permohonan telah menjadi kenyataan. Yang mulia Baginda pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kaisar menoleh bertanya pada Nin Ciu Ciu, apa kamu tahu saya berharap apa? Nin Ciu Ciu sambil mencabut lilin berkata, hamba tidak tahu, tetapi permohonan terbaik sebaiknya tidak diucapkan. Jika diucapkan tidak akan terkabul. Lak Lamoyen berpura-pura membujuk Nin Ciu Ciu, menggunakan jarinya untuk memberi isyarat agar Nin Ciu Ciu mendekat. Saya ingin berbagi denganmu. Kemarilah, saya akan membisikkan sesuatu kepadamu. Nin Ciu Ciu setengah percaya setengah tidak. Yang mulia Baginda, jika Anda tidak mengatakannya sampai mati, maka hamba juga bisa terpaksa mendengarkan 2 kalimat. Nin Ciu Ciu pun penasaran mendekatkan telinganya, tidak tahu apa yang dia harapkan sampai harus memberitahunya. Ketika Nin Ciu Ciu sudah mendekatkan telinganya ke mulut Lak Lamoyen mendekatkan mulut ke telinganya dan berbisik, permohonan saya adalah ingin menekan kuil ke wajahmu. Setelah berkata begitu, ia bahkan belum menunggu reaksi Nin Ciu Ciu. Lak Lamoyen sudah menekan seluruh kuil ke wajah Nin Ciu Ciu. Lak Lamoyen saat itu sangat puas. Hampe, sekarang kamu masih mau menekan kuil ke wajah saya lagi tidak? Nin Ciu Ciu saat menurunkan piring, wajahnya sudah penuh krim dan coklat, ia terlihat sangat menyedihkan. Nin Ciu Ciu berdiri dalam sistem, tidak tahu harus berkata apa. Ia berteriak dalam hati, apa dia sudah gila? Tiu Dat menunjuk ke arah Nin Ciu Ciu. Tit tit tit, peringatan, peringatan, misi inang telah dinilai gagal. Nilai nyawa dikurangi 10%. Nin Ciu Ciu mendengar peringatan seperti itu, langsung tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa kembali ke awal. Namun Tiu Dat juga berkata pada Nin Ciu Ciu, sistem meneliti dan memutuskan, meskipun kamu kembali, kue ulang tahun juga akan ditekan oleh tiran ke wajahmu. Oleh karena itu, misi inang telah dinilai gagal. Nin Ciu Ciu sangat kesal, ia menggebrak keyboard sistem dengan jengkel. Aku masih ingin kembali dan menekan kuil ke wajahnya berkali-kali lagi. Lalu apakah pengurangan 10% nilai nyawa ini akan berdampak langsung padaku? Mengurangi 10% usia hidupku. Tiu Dat juga berkata pada Nin Ciu Ciu, bukan begitu, inang hanya akan pingsan 1 hari, tidak akan ada dampak lain. Hanya jika nilai nyawa turun menjadi 0% barulah inang akan dikeluarkan dari permainan. Nin Ciu Ciu bertanya dengan curiga. Jadi kapan aku akan pingsan? Tiu Dat pun memberinya kejutan, yaitu sekarang. Begitu selesai bicara, Nin Ciu Ciu langsung pingsan, jatuh ke dalam pelukan Lak Lamoyen. Lak Lamoyen menatap Nin Ciu Ciu dengan tatapan bingung, namun melihat Nin Ciu Ciu tidak bergerak. Lak Lamoyen baru menyadari situasi tidak beres. Dia panik mengguncang tubuh Nin Ciu Ciu, ingin membangunkannya. Tetapi Nin Ciu Ciu sama sekali tidak bereaksi. Maka Lak Lamoyen terpaksa membaringkan Nin Ciu Ciu di ranjangnya sendiri. Lak Lamoyen duduk di samping ranjang, melihat Nin Ciu Ciu yang tenggelam dalam pingsan. Dalam hatinya tidak henti-hentinya bertanya-tanya, kue yang lembut seperti kapas bukan batu bata, kenapa bisa membuatnya pingsan seperti ini? Lak Lamoyen duduk di samping memanggil Nin Ciu Ciu untuk bangun. Bangunlah, bukankah kamu bilang ingin merayakan hari kelahiran saya? Baiklah, saya akan membiarkanmu menekan kuil ke wajah saya. Kaisar berkata sambil menatapnya dengan tatapan cemas. Nin Ciu Ciu, di mata Kaisar bahkan terpancar kilauan air mata, menunjukkan bahwa dia sangat khawatir pada Nin Ciu Ciu. Pada saat yang sama, Kasim Tamfuk juga datang melaporkan bahwa Ketua Tabib Song telah tiba. Ketika Ketua Tabib Song melangkah masuk ke kamar tidur Kaisar, pemandangan di depannya membuatnya sangat terkejut. Yang mulia Baginda membiarkan seorang pelayan istana tidur di ranjangnya sendiri. Ketua Tabib Song mendekati ranjang tempat Nin Ciu Ciu tertidur,
lalu dengan lembut meraba nadinya. Setelah memeriksa nadi, Ketua Tabib Song maju ke hadapan Laklamoyen, melaporkan, "Yang Mulia Baginda, denyut nadi pelayan istana kecil ini normal, mungkin ia pingsan karena terlalu lelah." Kaisar mendengar bahwa itu karena terlalu lelah. Ia merasa sangat aneh. Ia berpikir dalam hati, hari ini entah apa yang ia lakukan sampai kelelahan begitu, dipanggil bagaimanapun juga tidak bangun. Maka Laklamoyen segera memerintahkan Kasim Tamfuk untuk mengirim orang secara diam-diam mencari tahu apa saja yang telah dilakukan Nin Tiu Tiu hari ini. Sesaat kemudian, Kasim Tamfuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Laklamoyen, lalu datang melaporkan kepadanya, "Yang Mulia Baginda, orang sudah dikirim untuk mencari tahu." Para pelayan di Istana Cui mengatakan, sejak siang tadi, Nona Nin Tiu Tiu terus sibuk di dapur, sibuk selama hampir 3 jam, sepertinya sedang membuat sesuatu, yang sepertinya adalah kue. Laklamoyen setelah mengetahui hal ini, mengepalkan tangan. Mungkin dia merasa sangat terharu dengan perbuatan Nin Tiu Tiu. Ia berpikir dalam hati, ternyata ia sedang membuat kue ulang tahun itu, tidak kusangka ia menghabiskan begitu banyak pikiran. Setelah selesai bicara, Kaisar pun menyuruh Kasim Tamfuk mundur. Duduk di samping ranjang sakit Nin Tiu Tiu, Laklamoyen mulai mencurahkan isi hatinya. "Tidak kusangka kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk saya." Saat Nin Tiu Tiu pingsan, ia bergumam, "Ibu, aku sangat merindukan ibu." Tetapi karena kata ibu dalam bahasa Mandarin diucapkan mirip dengan kata nenek grema kuda, Laklamoyen yang mendengarnya salah paham menjadi, "Kenapa ia baru tidur sudah merindukan kuda?" Nin Tiu Tiu tidak henti-hentinya memanggil ibu, air mata mengalir di pipinya. Kaisar melihat Nin Tiu Tiu begitu sedih, ingin melakukan sesuatu untuknya. Maka Laklamoyen pergi ke Kasim Tamfuk, berpesan kepada Tamfuk untuk membawa kuda lumpur rumput dari taman musim gugur ke sisi Taman Cui. Saat itu sudah tengah malam. Namun Kutu Cam tidak melihat Nin Tiu Tiu kembali, ia sangat khawatir dan mondar-mandir dengan gelisah. Nin Tiu Tiu sudah keluar sejak sore, kenapa sampai sekarang belum kembali? Saat itu Bing Bing berlari terengah-engah melaporkan kepada Kutu Cam. "Nona, hamba sudah kembali." Kutu Cam dengan cemas berlari keluar bertanya, "Bagaimana? Sudah ditemukan?" Bing Bing bersama para pelayan istana lainnya sudah berlari ke seluruh tempat yang memungkinkan. Semua tempat yang bisa dicari sudah diperiksa satu persatu, namun tetap tidak menemukan Nin Tiu Tiu, juga tidak ada yang melihat Nin Tiu Tiu. Kutu Cam setelah mendengar itu semakin khawatir. Karena sebelumnya juga pernah ada yang ingin membunuhnya di danau, maka Kutu Cam cemas. Jangan-jangan orang-orang yang ingin mencelakainya sudah bertindak pada Nin Tiu Tiu. Kiki juga berkata dengan cemas kepada Kutu Cam, "Malam hari di istana banyak tempat yang diberlakukan jam malam, hamba tidak bisa pergi mencari Nin Tiu Tiu. Dia tidak mungkin menghilang tanpa sebab begitu lama. Hamba khawatir sesuatu telah terjadi." Lala juga berkata dengan wajah cemas, "Mona, bagaimana kalau Anda pergi menemui Yang Mulia Baginda dan bicara sedikit? Jika Yang Mulia Baginda setuju mengirim pengawal untuk mencari, mungkin Nin Tiu Tiu bisa lebih cepat ditemukan." Tai Lin yang berdiri di samping mendengar para pelayan istana lain berkata demikian, langsung berteriak keras, "Kalian semua sudah gila? Mau mati bilang saja terang-terangan. Kalian menyuruh Nona pergi menemui Yang Mulia Baginda di tengah malam, setiap hari bersenang-senang dengan kuda lumpur rumput bersama Nin Tiu Tiu. Apa kuda lumpur rumput itu merusak otak kalian semua?" Namun Kutu Cam akan memikirkan segala cara untuk menemukan Nin Tiu Tiu kembali. Ia tidak mengindahkan perkataan Tai Lin, mengabaikan semua yang baru saja dikatakan Tai Lin. Kutu Cam segera memerintahkan Kiki, "Kamu ikut saya ke istana Chaoyang untuk menghadap Yang Mulia Baginda." Maka Kutu Cam dan Kiki pun pergi, meninggalkan Tai Lin sendirian di kamar. Saat Kutu Cam pergi, Tai Lin masih berkata, "Nona, apakah Anda benar-benar ingin pergi?" Saat itu, ia membenci Nin Tiu Tiu sampai ke tulang sumsum. Tangannya mengepal erat, penuh niat membunuh, ia pasti akan menyimpan dendam di dalam hati. Adegan beralih ke istana Chaoyang. Kutu Cam telah tiba di sisi kaisar. Ia berlutut di hadapan Laklamoyen, lalu berkata, "Hamba mengganggu istirahat Yang Mulia Baginda adalah kesalahan hamba, tetapi karena keadaan yang mendesak,
Pelayan istana yang mendampingi hamba, Nin Tiu Tiu, telah menghilang. Sudah hampir 4 jam, hamba khawatir sesuatu terjadi padanya. Mohon Yang Mulia Baginda mengirim orang untuk mencarinya. Kaisar mendengar permohonan Kutu Cam demikian. Dalam hati Kaisar tidak bisa tidak bertanya-tanya. Nin Tiu Tiu melayaninya belum sampai 3 bulan. Kenapa perasaan antara dia dan Nin Tiu Tiu bisa begitu baik? Laklamoyen bertanya kepada Kutu Cam. Ia hanyalah seorang pelayan istana, kenapa kamu begitu peduli padanya? Kutu Cam berkata dengan nada yang sangat tulus. Karena Nin Tiu Tiu adalah orang pertama setelah hamba masuk istana yang memberikan hamba perasaan hangat. Ia memperlakukan semua orang dengan sangat tulus, siapapun yang bersamanya pasti akan menyayanginya. Bahkan Kiki yang berdiri di samping Kutu Cam pun terisak dan meneteskan air mata. Kutu Cam juga menangis terseduh-seduh, setiap tetes air mata jatuh ke tanah. Kutu Cam mencurahkan seluruh isi hatinya memohon kepada Kaisar. Hamba tahu jelas, meminta Yang Mulia Baginda di tengah malam mengirim orang mencari seorang pelayan istana tidaklah sesuai aturan. Tetapi Nin Tiu Tiu, dia sungguh orang yang sangat baik. Hamba takut sesuatu terjadi padanya. Kutu Cam saat itu juga sangat emosional. Ia sangat khawatir akan keselamatan Nin Tiu Tiu. Laklam Uyen menyaksikan pemandangan mengharukan ini, dalam hatinya juga tidak bisa tidak merasa iba. Nin Tiu Tiu yang sepanjang hari lugu dan naif, tidak kusangka punya keberuntungan seperti itu. Meskipun Laklam Uyen tahu jelas Kutu Cam khawatir pada Nin Tiu Tiu, tetapi ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa Nin Tiu Tiu sedang bersamanya. Karena gosip di istana dari dulu sampai sekarang selalu merupakan pisau tak terlihat yang membunuh orang. Maka Laklam Uyen berdiri dan pergi, sekaligus berpesan kepada Kutu Cam, saya akan mengirim orang untuk mencarimu, kembalilah dulu, saya jamin. Kutu Cam mendengar Laklam Uyen berkata dengan yakin seperti itu, lantas menundukkan kepala berterima kasih kepada Kaisar. Adegan beralih ke pagi hari berikutnya di istana Chaoyang. Nin Tiu Tiu saat itu akhirnya terbangun. Ia baru saja duduk dan masih menguap, merasa dirinya tidur dengan sangat nyaman. Namun saat Nin Tiu Tiu membuka mata dan melihat sekeliling, ia menyadari pemandangan di tempat ini sedikit tidak beres. Kenapa aku tidur di ranjang Laklam Uyen? Nin Tiu Tiu mengalihkan pandangannya. Nin Tiu Tiu melihat ke samping. Pemandangan di depannya membuat ia sangat terkejut. Laklam Uyen sedang duduk di tepi ranjangnya, tertidur. Nin Tiu Tiu sangat bingung. Kenapa ia harus tidur bersandar di tepi ranjang? Melihat Laklam Uyen tertidur pulas di samping ranjangnya, ia diam-diam mendekat, mengamati dengan saksama wajah tampan Kaisar. Mungkinkah tadi malam setelah ia pingsan, dia menggendongnya ke ranjang, lalu duduk di sini menjaganya semalaman? Nin Tiu Tiu melihat Laklam Uyen bergerak. Ia berpikir dalam hati, gawat, dia hampir bangun. Agar segalanya tidak menjadi lebih rumit, Nin Tiu Tiu segera berbaring, memejamkan mata, dan pura-pura tidur lagi. Saat berbaring, ia mengintip dengan satu mata mengamati situasi di sana. Laklam Uyen bangun, lalu segera meletakkan satu jari di hidung Nin Tiu Tiu, memeriksa apakah ia masih bernapas. Ketika tahu Nin Tiu Tiu masih bernapas, Laklam Uyen menghela napas lega. Namun saat itu, Laklam Uyen mendengar serangkaian pikiran dari Nin Tiu Tiu. Sekarang pasti sudah jam 4 atau 5 pagi, kan? Seharusnya dia sudah pergi ke sidang kekaisaran. Dong, kira-kira dia akan mandi dan sarapan. Nanti kalau dia sudah sidang, aku akan kabur, tapi lapar banget. Kemarin sibuk bikin kue untuk Laklam Uyen seharian. Belum makan sebutir nasi pun. Lapar banget, lapar banget. Mau bagaimana lagi? Cuma bisa makan roti jagung. Laklam Uyen mendengar pikiran-pikiran ini dan langsung tahu bahwa ia sudah bangun. Hanya pura-pura tidur saja. Tepat saat itu, Kasim Tamfuk masuk membawa satu set pakaian untuk Kaisar. Kaisar, hamba datang untuk melayani Anda berganti pakaian. Kaisar, apakah Anda semalaman duduk di sini menjaga Nin Tiu Tiu? Kaisar mendengar Kasim Tamfuk mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Ia berpikir dalam hati apa yang diucapkan Kasim itu. Ia dengan canggung menjawab, "Ah, saya menjaga dia. Saya hanya bangun pagi, sekalian memeriksa keadaannya sedikit. Sungguh omong kosong belaka. Takut orang lain tahu ia peduli. Ia harus menggunakan kata-kata dingin seperti itu."
Nin Ciu-Ciu yang pura-pura tidur mendengar itu langsung mencibir dalam hati. Halah, tadi jelas-jelas kamu bersandar di ranjang tidur pulas kayak orang mati. Lak Lam Uyen mendengar pikiran Nin Ciu-Ciu ini, kedua matanya tidak tahu harus disembunyikan di mana. Lak Lam Uyen tahu Nin Ciu-Ciu pura-pura tidur. Ia pun berbicara dengan keras agar Nin Ciu-Ciu mendengarnya. Orang ini sampai sekarang belum bangun, sepertinya sudah tidak ada, bawa keluar dan kubur. Kasim Tamfok yang mendengar Lak Lam Uyen berkata demikian pun sangat terkejut. Mengapa Kaisar berkata seperti itu? Kaisar terus berbicara dengan keras. Kenapa masih berdiri di situ? Kalau tidak cepat bergerak, akan saya kubur hidup-hidup kamu. Kasim Tamfok hanya bisa menunduk dan berkata, hamba akan memilihkan tempat tanah yang baik menurut Feng Shui untuknya. Nin Ciu-Ciu yang pura-pura tidur mendengar kata-kata ini, berpikir dalam hati, cuma tidur malas sebentar di ranjangmu saja sudah mau menguburku hidup-hidup, pelit banget. Untuk menghindari dibawa pergi, Nin Ciu-Ciu sengaja pura-pura bangun. Ia perlahan duduk, lalu pura-pura menguap, berkata, berisik sekali. Nin Ciu-Ciu mulai berakting pura-pura. Melihat Kaisar di sana lalu pura-pura terkejut. Kaisar, mengapa Anda berada di kamar hamba? Aktingnya ini terlalu berlebihan. Lak Lam Uyen menoleh dan berkata, buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat ini di mana. Nin Ciu-Ciu mulai melompat turun dari ranjang, berlutut di hadapan Lak Lam Uyen. Kaisar, mohon redakan amarah Anda. Hamba juga tidak tahu mengapa bisa tidur di ranjang naga Kaisar. Hamba hanya ingat kemarin merayakan ulang tahun Kaisar, sepertinya hamba dipukul pingsan oleh Kaisar dengan kuih. Kasim Tamfok yang mendengar kata-kata Nin Ciu-Ciu ini tidak bisa menahan tawa. Oleh karena itu, dihukum oleh Kaisar, hamba langsung diusir keluar. Nin Ciu-Ciu mengangkat kepala sambil tersenyum malu-malu. Kaisar akan segera sidang, jadi hamba mohon pamit undur diri. Saat Nin Ciu-Ciu bersiap untuk kabur, ia dihentikan oleh Kaisar. Apakah saya sudah mengizinkan kamu pergi? Nin Ciu-Ciu berkata, hamba di sini juga tidak ada pekerjaan. Maka Kaisar pun langsung mencari pekerjaan untuk Nin Ciu-Ciu. Tidak ada pekerjaan, saya akan memberimu pekerjaan. Layani saya saat sarapan. Tidak lama kemudian, para pelayan istana membawa sarapan. Sarapan Lak Lam Uyen. Nin Ciu-Ciu membawa satu persatu piring makanan dan menatanya di meja. Nin Ciu-Ciu melihat piring-piring makanan yang melimpah ini, ia berpikir dalam hati, memang Kaisar, bahkan sarapannya pun semewah ini. Perut Nin Ciu-Ciu berbunyi keroncongan karena lapar, melihat hidangan yang harum ini perutnya semakin keroncongan. Ia berusaha menahan lapar, dengan lembut membawa semangkuk makanan untuk ditawarkan kepada Kaisar agar makan. Dalam hati ia berpikir, hiks hiks hiks, harum banget, aku lapar banget. Kaisar tentu saja mendengar pikiran-pikiran Nin Ciu-Ciu ini, jadi ia pun tahu. Ia menoleh dan berkata kepada Kasim di sampingnya, bagaimana cara kerja dapur kekaisaran hari ini? Bubur ini baunya amis seperti makanan babi. Nin Ciu-Ciu melihat bubur itu dengan bingung, dalam hatinya muncul banyak tanda tanya. Bau amis, bubur ini amis di mana? Harum banget. Kok? Atau karena aku terlalu lapar jadi semuanya terasa harum. Kasim dapur kekaisaran segera berlari ke samping Kaisar. Hamba yang pantas mati, hamba akan segera membuangnya. Namun Kaisar tidak mengizinkannya. Tujuan utama Kaisar adalah agar bubur ini bisa dimakan oleh Nin Ciu-Ciu secara sah. Maka Kaisar berkata kepada Kasim itu, tidak perlu, makanan babi juga makanan. Kalau dibuang sayang sekali. Setelah selesai berbicara, Lak Lam Uyen menoleh kepada Nin Ciu-Ciu dan berkata, saya tidak sanggup makan, kebetulan ada orang yang cocok untuk memakannya. Habiskan semuanya, jangan sampai tersisa. Maksud Lak Lam Uyen adalah agar Nin Ciu-Ciu menghabiskan bubur itu. Nin Ciu-Ciu pun merasa sedikit kesal. Menyuruhku makan makanan babi. Hai Impia, makan ya makan. Aku tidak sepemilih kamu yang seperti babi. Bagaimanapun juga, tidak akan lebih sulit dimakan daripada roti jagung kering. Ketika Nin Ciu-Ciu menyuapkan sendokan bubur pertama ke mulutnya, kelezatan bubur itu mulai menyebar di setiap indera pengecapnya, membuat Nin Ciu-Ciu sangat terkejut. Ia berpikir dalam hati, bubur ini enak banget.
Bukankah ini hidangan terlezat di dunia? Maka Nini Tiu menghabiskan seluruh mangkuk bubur itu, sampai tetes terakhir pun tidak tersisa. Kaisar kembali mencela hidangan lain agar Nini Tiu memakannya. Bakpao emas ini juga tidak terlalu enak, kamu saja yang makan. Maka Nini Tiu menjadi lebih berani, dengan senang hati menerima. Baik, baik, Kaisar serahkan saja pada hamba. Demikianlah, setelah mencicipi serangkaian hidangan yang dicela oleh Kaisar, perut Nin Tiu sudah kenyang buncit, wajahnya menunjukkan ekspresi sangat puas. Setelah makan, Kaisar berdiri dan berkata kepada Nin Tiu, urusanmu sudah selesai, kembalilah. Tadi malam majikan kecilmu karena tidak menemukanmu. Jadi ia pergi ke tempat kutu cam saya. Nin Tiu mendengar berita ini dan sangat terkejut. Ia berpikir dalam hati, apa, kutu cam sampai memohon pada Lak Lam Uyen demi mencariku? Lak Lam Uyen juga berkata kepada Nin Tiu, tapi saya tidak bilang kamu berada di istana saya. Jadi kamu juga tidak boleh membicarakannya di luar. Nin Tiu mendengar itu lalu menghela napas lega. Kaisar jangan khawatir, hamba tidak akan pernah membocorkan kejadian tadi malam. Jika tidak, para selir lain akan ramai membicarakannya, dan itu juga akan memengaruhi reputasi Kaisar. Namun Nin Tiu tidak tahu, Kaisar berbohong kepada kutu cam hanya karena ingin melindunginya. Dalam hati Kaisar berpikir, kamu benar-benar bodoh, jelas-jelas saya sedang melindungimu sepenuhnya, apa hubungannya dengan reputasi saya? Setelah selesai berbicara, Kaisar masuk ke kamar dalam dan berpesan kepada Nin Tiu, tunggu sebentar, saya punya sesuatu yang ingin saya berikan kepadamu. Nin Tiu mengikuti Kaisar dengan bingung, ia berpikir dalam hati, punya sesuatu untukku, ya? Maka Kaisar mengeluarkan sebuah kitab ajaran wanita dan memberikannya kepada Nin Tiu. Kamu setiap hari gila-gilaan, bertindak sembrono di haram, cepat atau lambat akan membuat haram kacau balau. Kaisar memukul kepala Nin Tiu dengan buku itu. Kitab ajaran wanita ini kamu bawa pulang, hafalkan, dan salin 3 kali. Jika berani malas, akan saya patahkan tanganmu. Nin Tiu meskipun tidak begitu rela, tapi tetap mengulurkan tangan mengambil buku itu, patuh mendengarkan Kaisar. Ia berpikir dalam hati, sudah kuduga kamu tidak mungkin memberiku hal baik, malah menyuruhku menyalin sebagai hukuman lagi. Nin Tiu melihat buku di tangannya lalu berpikir, loh, kok di istanamu ada kitab ajaran wanita? Sudah gitu sampai sobek-sobek. Kenapa jeti pria yang jujur itu tidak menyenangkan? Ya, jeti kamu mau meneliti ajaran wanita? Nih, Kaisar mendengar kata-kata umpatan dalam hati Nin Tiu ini langsung menambah jumlah salinan Nin Tiu. Lak Lam Uyen dengan bangga melipat tangan dan berpesan, kamu salin 10 kali. Saya merasa kemampuanmu kurang, 3 kali lipat baru cukup agar kamu memahami maknanya. Tepat saat itu, Lak Dikcu tiba-tiba muncul, berlari tergesa-gesa ke samping Kaisar. Mulutnya masih berteriak keras, kakak, selamat ulang tahun. Nin Tiu melihat sosok ini dan mengenali bahwa itu adalah Pangeran Jing, Lak Dikcu. Ketika Lak Dikcu melihat Nin Tiu, ia pun mengenali orang yang dikenalnya. Oh, ini pendekar wanita celana dalam. Nin Tiu mendengar Lak Dikcu memanggil julukannya, seketika ia merasa sangat malu. Jangan bahas hal yang tidak seharusnya dibahas. Lak Dikcu terus maju untuk menggoda Nin Tiu. Pendekar wanita, kali ini kamu datang untuk mencuri buku, ya? Kitab ajaran wanita? Kenapa di istana ada buku ini? Ya, Nin Tiu sangat malu sampai ingin tenggelam ke tanah. Yang mulia Pangeran Jing, jangan bercanda lagi. Kaisar pun merasa sama malunya. Ia menjadi kesal dan mengingatkan Lak Dikcu. Pagi-pagi begini datang kemari sebenarnya mau apa? Lak Dikcu dengan gembira berlari ke samping Kaisar. Kakak, kemarin ulang tahun kakak, tapi adik tidak sempat pulang, jadi pagi ini adik datang untuk menebusnya. Adik juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk kakak. Lak Lam Uyen pun dengan sopan melihat adik kandungnya. Adik Kaisar, menjauhlah sedikit dari saya, bagi saya itu sudah hadiah terbaik. Tapi sebelum Kaisar sempat menolak, Lak Dikcu sudah mengeluarkan sebuah jiok dan memberikannya kepada Kaisar. Kakak lihat, ini jiok Fijui yang sudah adik beli dengan sangat mahal. Kakak tidak terharu, ya?
Lak Lam Uyen melihat hadiah ini bukannya senang, malah memarahi Lak Dikcu. Jangan kira dengan memberi barang berharga saya tidak akan memarahimu. Coba kamu sendiri katakan, sudah berapa lama kamu tidak mengurus pekerjaan militer di tanganmu? Hah? Lak Dikcu yang mendengar omelan kaisar seperti itu pun tergagap berkata, "Aduh, kakak, lagi pula akhir-akhir ini kan tidak ada masalah. Biarkan adik bermalas-malasan sebentar, dong." Lak Lam Uyen terus menguliahi. Pekerjaan militer sudah sangat santai, kalau masih malas juga, jangan bekerja lagi. Nin Ciu-Ciu berdiri di samping. Melihat Lak Dikcu dimarahi Lak Lam Uyen seperti itu, dalam hati ia tidak bisa menahan tawa. Ia mengangkat buku ke mulutnya dan mulai tertawa diam-diam. Berpikir dalam hati, Pangeran Jing sudah sebesar ini tapi masih seperti anak SD. Dalam cerita aslinya, dia bahkan diadu domba orang lain dan menjadi kekuatan utama pemberontak. Tapi melihatnya begini, bagaimana bisa dia terlihat seperti pemimpin pasukan perang? Lak Lam Uyen berbalik dan berkata kepada Tuan Obat Lu, "Aku tidak peduli padamu, yang jelas 10 hari lagi Nam Don La akan kembali ke ibu kota. Saat itu kamu sendiri yang pergi makan malam dengannya." Entah orang bernama Nam Don La itu sekuat apa sampai membuat Tuan Obat Lu panik, dia sudah kembali. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau dia bertanya aku kemana, kakak bilang saja aku sudah pergi dari pagi, katakan padanya agar jangan sekali-kali mencariku. Setelah itu, Tuan Obat Lu segera lari menghilang. Tiu-Tiu yang berdiri di samping mendengar nama Nam Don Lai, menyadari bahwa nama ini belum pernah muncul dalam buku sebelumnya. Maka Tiu-Tiu mengikuti Kaisar untuk mencari tahu, bertanya kepada Kaisar, "Siapa Nam Don Lai? Mengapa Pangeran Jing yang tidak takut pada siapapun, justru sangat takut padanya?" Kaisar juga menjawab pertanyaan Tiu-Tiu. Dia adalah komandan termuda, komandan kamp pasukan kavaleri Shao, dan juga musuh bebuyutan Pangeran Jing. Tiu-Tiu yang mendengar itu mulai bingung dalam hati, dia berpikir, komandan kamp pasukan kavaleri Shao, jangan-jangan dalam cerita aslinya, dia adalah orang yang membantu Tuan Obat Lu menjadi kekuatan utama pemberontak. Dia adalah jenderal yang dingin, ditambah pangeran muda yang sulit ditebak, melompat kapal dengan cepat. Memikirkan ini, Tiu-Tiu kembali bersemangat. Kaisar yang mendengar pikiran ini berkata, "Kamu lagi memikirkan hal-hal yang tidak-tidak." Dalam perjalanan kembali dari istana Chaoyang, Tiu-Tiu kembali tenggelam dalam pikirannya. Seharusnya, Nam Don Lai ini adalah karakter yang sangat penting. Mengapa? Mengapa dalam cerita aslinya dia tidak pernah disebutkan? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula Pangeran Jing juga tidak akan ikut serta dalam pemberontakan lagi. Ketika Tiu-Tiu kembali ke pintu istana Cui, dia mendengar suara Kutu Cem dari dalam. Kutu Cem sedang berbicara dengan para dayang lainnya. Jika tidak ditemukan, teruslah mencari. Pihak Kaisar belum ada pergerakan apa-apa. Jika tidak bisa, saya harus memohon kepada Yang Mulia Permaisuri. Saat itu, Tiu-Tiu muncul. "Nona, hamba sudah kembali." Kutu Cem yang melihat Tiu-Tiu kembali dengan selamat, dengan gembira berlari dan menggenggam tangan Tiu-Tiu. "Kamu pergi kemana? Tahukah kamu? Tiu-Tiu, semua orang sangat khawatir padamu." Para dayang lain juga sangat senang melihat Tiu-Tiu kembali, semua bernapas lega. Tiu-Tiu pun berkata, "Nona, hamba tahu kesalahan hamba. Hamba berpikir musim panas akan segera berakhir, jadi hamba memanfaatkan kesempatan selagi bunga di Taman Kekaisaran belum layu seluruhnya." Kutu Cem dengan khawatir menegur Tiu-Tiu. "Kamu ini, lain kali kalau mau pergi kemana-mana harus memberitahu orang-orang di istana dulu, nanti tidak boleh begitu lagi, mengerti?" Tiu-Tiu pun patuh kepada Kutu Cem. "Hamba mengerti." Di sisi lain, Tai Lin muncul dan mencibir. "Katanya kamu pergi memetik bunga, bunganya mana?" Tiu-Tiu terpaksa mengarang alasan. "Saya terbangun karena takut Nona khawatir, jadi saya buru-buru kembali, mana ingat bunga lagi." Tai Lin masih tidak mau melepaskan Tiu-Tiu, berkata dengan suara keras, "Kata-kata ini hanya kamu sendiri yang mengatakannya. Siapa tahu tadi malam kamu pergi melakukan hal-hal yang mencurigakan." Belum sempat Tai Lin menyelesaikan kalimatnya, Kutu Cem sudah angkat bicara mencegah Tai Lin. "Tai Lin, berhentilah bicara. Tiu-Tiu tidur semalaman di luar,
Sekarang pasti belum makan apa-apa. Pergilah ke dapur ambilkan sedikit makanan ringan untuknya. Tailin yang melihat Kutu Cham membela Tiu Tiu seperti itu, dalam hatinya kembali marah. Matanya menjadi licik, menatap Tiu Tiu penuh kebencian. Tailin dengan marah berbalik dan pergi. Saat itu, selir Duen muncul. Dia juga baru saja menyaksikan pemandangan di belakang. Dia bertanya, "Ada apa ini?" Kutu Cham melihat selir Duen lalu berbalik dan membungkuk, membuat Yang Mulia selir Duen menertawakan hamba. Selir Duen dengan lembut menuruni tangga, mendekati Kutu Cham. "Kamu dan saya bertemu setiap hari, di hati tidak perlu terlalu formal seperti itu." Kutu Cham yang melihat pelayan selir Duen membawa koper bertanya dengan sopan, "Yang Mulia ingin pergi kemana?" Selir Duen pun berkata kepadanya, "Ayah saya berjasa di pemerintahan sebelumnya. Katanya merindukan saya, jadi dia secara khusus mengizinkan saya pulang ke rumah orang tua selama 2 hari." Setelah berkata demikian, selir Duen menggenggam tangan Kutu Cham. "Saya masuk istana 3 tahun, baru mendapat kesempatan seperti ini sekali. Kamu memiliki anugerah kaisar, juga memiliki keluarga dari pihak ibu yang bisa masuk istana untuk menemanimu. Pada saat itu, giliran saya yang akan iri padamu." Selir Duen menggenggam tangan Kutu Cham sambil membelainya. Dia juga sengaja melihat apakah Kutu Cham mengenakan gelang mask yang diberikannya. Melihat gelang itu, selir Duen sepertinya juga merasa tenang. Kutu Cham pun menjawab dengan sopan, "Hamba tidak beruntung, hanya saja tidak memiliki nasib baik seperti Yang Mulia." Di pihak Tiu Tiu, setelah kembali ke kamar, dia melemparkan buku pemberian kaisar ke atas meja. Duduk di samping meja, Tiu Tiu dengan pasrah berpikir, selir Duen sudah pulang, selalu ada firasat akan terjadi sesuatu. Nanti harus masuk ke sistem untuk melihat alur selanjutnya. Sekarang salin buku dulu, sungguh merepotkan. Namun ketika Tiu Tiu membuka buku itu, apa yang ada di dalamnya membuatnya sangat terkejut. Ternyata di dalam buku itu terselip rambut Lak Lam Oyen. Tiu Tiu mengambil helai rambut itu dan berpikir dengan bingung. Jangan-jangan dia membaca buku sambil menggaruk kepala. Maka Tiu Tiu menggoyangkan buku itu, banyak rambut jatuh dari dalamnya. Dia melihat hasil rampasannya, menghitung total 30 helai. Kali ini Tiu Tiu jati kaya. Dia tertawa gembira. Saat Tiu Tiu sedang sangat gembira, dia dengan antusias segera menyimpan helai rambut itu. Saat itu, seseorang gedebuk menendang pintu kamarnya hingga terbuka. Tiu Tiu menoleh ke belakang. Ternyata Tailin yang sedang marah melemparkan sepiring makanan ringan untuknya. Tiu Tiu melihat makanan ringan di piring, jumlahnya sudah berjamur. Tiu Tiu pun langsung mempertanyakan Tailin, "Mengapa kamu membawa makanan berjamur ke sini?" Namun Tailin dengan sikap yang sangat buruk, sombong dan angkuh. "Makan atau tidak, terserah kamu." Kata-kata Tailin benar-benar membuat Tiu Tiu marah. Tetapi Tiu Tiu tetap menahan amarahnya. "Tidak sudi berdebat dengan orang sepertimu." Tepat pada saat ini, sistem kembali mengeluarkan peringatan, "Inang, kamu memiliki misi pesanan baru. Membuka mode pembunuhan harem. Buatlah setiap karakter antagonis dalam skenario mati dengan cara yang misterius. Inang harus membuat orang itu memiliki alasan kematian misterius yang masuk akal. Jika mati mendadak tidak akan dihitung sebagai penyelesaian misi." Tiu Tiu memikirkan seorang karakter antagonis, sepertinya dia sudah memikirkan seseorang. Sudut bibirnya saat ini menunjukkan senyum misterius. Tiu Tiu mengambil piring makanan ringan berjamur yang dibawa Tailin. Dalam hati menghitung, kalau begitu, 1 perhitungan. Adegan berpindah ke istana Yang Mulia Permaisuri, para selir lain juga duduk di sana. Seorang selir berkata, "Semalaman hujan deras, bunga pini yang hamba tanam di istana layu semua, melihatnya saja sudah sedih." Selir Mulia Dong kembali berkata, "Sekarang hanya bunga pini di istana Kui yang mekar paling indah." Yang Mulia Permaisuri, bagaimana kalau besok kita bersama-sama pergi ke istana Cui untuk menikmati pini? Entah apalagi niat selir Mulia Dong ini selalu menargetkan Kutu Cham. Permaisuri yang mendengar usulan selir Mulia Dong seperti itu, langsung memutuskan, "Besok kita semua pergi ke istana Cui untuk menikmati bunga." Selir Duen tidak ada di istana, jadi repot-repot selir tingkat rendah Go untuk mengatur semuanya.
Kutu Cam pun tidak menolak, dia menunduk dan berkata, "Hamba akan patuh, bisa melayani yang mulia sekalian adalah keberuntungan hamba." Adegan berpindah ke istana Cui pada suatu pagi yang cerah. Kutu Cam sedang mengarahkan para dayang untuk menata pemandangan, mendekorasi bunga pini untuk menyambut kedatangan para selir untuk menikmati bunga. "Tailin, letakkan beberapa pot di sini dan beberapa pot di sana." Di bawah terik matahari, para dayang juga bekerja keras. Kutu Cam juga tidak segan-segan secara pribadi membimbing para dayang bekerja. Tailin berdiri di samping Kutu Cam. "Nona, di luar panas sekali. Ayo kita kembali ke kamar." Kiki yang sedang menata pot bunga, melihat sikap Tailin juga merasa tidak senang padanya. Tailin tidak bisa melakukan apa-apa, hanya pintar menjilat Nona, tapi dia selalu sombong kepada mereka, menganggap dirinya sebagai majikan. Tiu Tiu duduk di samping tetap bekerja keras, tidak memperhatikan orang lain. Belalang setelah musim gugur tidak akan melompat lama lagi. Di tangan Tiu Tiu ada sekuntum bunga pini. Dia mengamatinya dengan cermat, sudut bibirnya tersenyum misterius. Dalam kegelapan malam, Tailin terdiam. Bing Bing sedang duduk di luar kamar Kutu Cam. Dia menjaga Kutu Cam dan juga sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk tidur. Saat itu, Tailin datang menghampiri Bing Bing, menendangnya dengan kakinya. "Jangan tidur lagi, dengkuranmu keras sekali mengganggu Nona beristirahat. Nona sudah bilang, malam ini kamu tidak perlu di sini. Tidak perlu berjaga lagi." Setelah berpesan kepada Bing Bing agar tidak perlu berjaga lagi, Tailin masuk ke dalam untuk memberikan susu sapi kepada Kutu Cam. "Nona, setelah minum susu sapi segar, tidurlah, menenangkan pikiran dan memelihara energi adalah yang terbaik." Kutu Cam memegang segelas susu sapi hangat, masih tidak lupa berpesan kepada Tailin. "Hari ini Bing Bing bertugas malam, kan? Udara sudah dingin, berikan dia tambahan baju. Hati-hati jangan sampai masuk angin." Tailin di mulutnya berkata, "Baik, Nona, tetapi sebenarnya baru saja mengusir Bing Bing." Kutu Cam meminum habis segelas susu sapi, lalu meletakkannya di rak agar Tailin membawanya pergi. Selanjutnya, Kutu Cam berbaring untuk tidur, masih tidak lupa berpesan kepada Tailin. "Besok, meskipun tidak perlu pergi memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri, kamu tetap harus membangunkanku lebih awal. Besok para Yang Mulia akan datang semua ke sini, aku harus bangun lebih awal untuk bersiap-siap." Saat itu, Tailin menunjukkan ekspresi licik, tidak tahu trik apa yang sudah dia mainkan. Mulutnya masih berkata, "Baik, Nona. Nona jangan khawatir, hamba tahu apa yang harus dilakukan." Tapi dalam hatinya sudah muncul kekejaman. Masih di malam yang gelap itu, seorang pria berbaju merah menyelinap masuk. Tiu Tiu sedang fokus mengamati pria berbaju merah ini. Mungkin Tiu Tiu juga punya rencana. Adegan berpindah ke keesokan paginya. Langit cerah, angin sepoi-sepoi dan matahari hangat. Para selir dan Yang Mulia Permaisuri sudah tiba di istana Cui. Ketika Yang Mulia Permaisuri baru saja turun dari tandu, para pelayan segera berlutut. "Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Yang Mulia Selir Bangsawan telah tiba." Para selir dan permaisuri sudah tiba lengkap, tetapi Kutu Cam tidak keluar menyambut. Yang keluar menyambut adalah Tailin. Permaisuri pun merasa aneh, lalu bertanya kepada Tailin, "Di mana nonamu? Masih tidurkah?" Tailin pun menunduk dan mengarang alasan. "Nona tidak tahu kalau Yang Mulia sekalian datang sepagi ini, sekarang mungkin masih tidur. Hamba akan pergi membangunkan Nona sekarang." Selir bangsawan Tong dengan bangga mengangkat wajahnya dan berkata, "Pemilik kediaman belum bangun, kita tidak bisa seenaknya menikmati bunga. Permaisuri, bagaimana kalau kita masuk bersama untuk membangunkan Selir Guh?" Tepat pada saat itu, dari dalam kamar terdengar jeritan memekakan telinga dari Selir Guh. Permaisuri dan para selir segera menerobos masuk ke dalam kamar. Permaisuri bertanya dengan cemas, "Ada apa ini, Selir Guh?" Pemandangan di depan mata membuat permaisuri dan semua selir terkejut luar biasa. Itu adalah pemandangan intim Kutu Cam dan seorang pria lain. Kutu Cam gemetar di atas ranjang, sementara pria itu tidak mengenakan busana. Selir bangsawan Tong melihat pemandangan ini dan langsung berseru, "Kutu Cam, beraninya kamu melakukan perselingkuhan seperti ini di belakang kaisar?"
Saat itu, Goto Cham tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas bahkan dengan 10 mulut sekalipun. Ia gemetar berbaring di ranjang, seraya bangkit duduk dan menangis terseduh-seduh. Bukan saya tidak melakukannya, saya tidak melakukan hal semacam itu. Goto Cham mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menjelaskan, "Permaisuri, hamba suci. Hamba tidak mengenal pria ini, tidak tahu mengapa dia muncul di kediaman hamba." Namun, sebelum Selirgu selesai menjelaskan, pria itu menundukkan kepala dan berkata, "Selirgu, bagaimana bisa engkau bilang tidak mengenal hamba? Apakah engkau ingin membuang hamba demi menjaga kesucianmu?" Setelah berkata begitu, pria itu berlutut di hadapan Permaisuri dan menceritakan seluruh kejadian. "Permaisuri, hamba adalah pengawal di gerbang Dingyuan. Selirgulah yang berselingkuh dengan hamba, karena Kaisar sudah memanggilnya untuk melayani selama beberapa bulan namun belum juga ada janin kekaisaran. Dia ingin mengandalkan anak untuk mendapatkan kasih sayang, jadi dia memanggil hamba untuk membantu. Jika tidak menurut, dia akan menuduh hamba." Goto Cham mendengar pria ini memfitnahnya terang-terangan dan langsung berkata, "Jangan bicara omong kosong." Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan agar semua orang mempercayainya. Mata Goto Cham dipenuhi kepedihan. Permaisuri sudah tidak tahan mendengarnya lagi. Ia menutup mata dan memalingkan wajah. "Selirgu, kamu bilang kamu tidak bersalah. Bisakah kamu membuktikan kesucianmu sendiri?" Selirgu duduk di ranjang dengan kepala tertunduk. Ia berpikir, jika tuduhan ini terbukti, pasti akan melibatkan keluarganya. Ia harus tenang mencari cara. Berpikir begitu, Goto Cham berkata kepada Permaisuri, "Tadi malam ada yang berjaga di pintu kamar hamba. Jika ada orang yang masuk ke kamar hamba, pasti akan ketahuan." Selir bangsawan Tong segera menyuruh orang memanggil penjaga malam kemarin, bertanya siapa yang berjaga tadi malam. Saat itu Bing Bing pun berlutut, mengakui, "Seharusnya hamba, tapi hamba sering mendengkur. Tailin bilang itu akan mengganggu nona muda, jadi dia mengusir hamba. Dia yang akan berjaga semalaman." Tailin pun menundukkan kepala dan melaporkan, "Nona bilang cuaca musim gugur dingin, takut hamba masuk angin, jadi tadi malam tidak mengizinkan hamba berjaga semalaman." Goto Cham mendengar laporan Tailin yang bagaikan petir di telinganya, tidak berani percaya itu kenyataan. Selir bangsawan Tong kembali bertanya dengan tegas kepada Tailin, "Jeti, tadi malam tidak ada yang berjaga, benar?" Tailin mengonfirmasi bahwa memang begitu. Saat itu, Goto Cham menyadari bahwa Tailin adalah dalang di balik semua ini yang telah merancang sandiwara ini untuk menjebaknya. Ia segera berjalan tanpa alas kaki ke hadapan Tailin, mengonfirmasi sekali lagi, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Tailin sudah bertekad untuk menjebak Goto Cham. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan tegas, "Apa yang hamba katakan adalah kebenaran." Selir bangsawan Tong saat itu sangat puas. Istana ini sangat ketat. Tanpa orang dalam, pengawal ini tidak mungkin bisa masuk. Bawa semua hamba yang melayani Istana Sui di Dongtiandi untuk disiksa dan diinterogasi, pasti mereka akan mengungkapkan kebenaran. Permaisuri pun setuju dengan cara ini, hanya bisa begitu. "Hei kalian, bawa semua pelayan istana di Dongtiandi, Istana Sui, untuk disiksa dan diinterogasi." Air mata Goto Cham mengalir deras. Ia tidak menyangka orang yang mengkhianatinya ternyata Tailin. Tepat pada saat itu, Tiao Tiao muncul, memanggil nona muda, lalu memakaikan jaket luar pada Goto Cham. Goto Cham menatap Tiao Tiao dengan terharu. Tiao Tiao menatap Goto Cham dengan tatapan teguh, mengangkat kedua tangan untuk menenangkan. Tiao Tiao berkata dengan suara lantang di hadapan semua orang, "Kaisar memerintahkan agar Selirgu dan orang-orang di Istana Sui dibawa ke Istana Chaoyang untuk diinterogasi secara langsung." Adegan beralih ke Istana Chaoyang. Para selir bangsawan, selir-selir lain, permaisuri, dan orang-orang dari Istana Sui sudah hadir. Kaisar duduk di singgasana untuk menginterogasi. Goto Cham berdiri di samping Tiao Tiao dan bertanya dengan suara pelan kepada Tiao Tiao, "Jika kali ini aku tidak bisa lolos, kamu harus mencari cara untuk melindungi dirimu sendiri. Aku tidak ingin melibatkanmu." Namun, Tiao Tiao sama sekali tidak takut. Ia menghibur Goto Cham. "Nona muda tenang saja,
hamba tidak akan membiarkan Nona terjadi apa-apa. Kaisar yang duduk di singgasana berseru bertanya kepada Selirgu, "Mengapa tadi malam tidak ada yang berjaga?" Selirgu berdiri dan menjawab dengan jujur, "Melapor, Yang Mulia Baginda, tadi malam seharusnya Bingbing yang berjaga, dan Tailin berjaga di kediaman hamba, tetapi tidak tahu mengapa pada akhirnya tidak ada yang berjaga." Bingbing saat itu sangat ketakutan dan berlutut menceritakan kejadiannya. "Kaisar, tadi malam Tailin bilang hamba mendengkur terlalu keras lalu mengusir hamba pergi. Dia menggantikan hamba berjaga semalaman." Tailin juga berlutut dan mulai mengadukan. Semua itu atas perintah Nona Muda kepada hamba. Pada akhirnya, Nona Muda lagi-lagi bilang lantai dingin, kasihan kepada hamba, lalu menyuruh hamba kembali ke kamar untuk tidur. Gotucam mendengar Tailin mengucapkan kata-kata tidak tahu malu seperti itu. Ia sangat kepedihan. Ia berbalik menunjuk Tailin dan memarahi, "Omong kosong, kapan aku mengusir Bingbing pergi? Kapan aku menyuruhmu tidak perlu berjaga semalaman? Hailin, kamu sudah mengikutiku bertahun-tahun. Aku memperlakukanmu seperti saudari kandung. Mengapa kamu ingin menjebakku?" Namun, Tailin sudah bertekad untuk menjebak Gotucam. Dia tidak segan mengarang cerita tambahan untuk menyakiti Gotucam. Tailin mulai membenturkan kepala ke tanah. "Kaisar, masalah sudah sampai sejauh ini, ada beberapa hal yang hamba tidak bisa tidak katakan. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Nona Muda diam-diam bertemu dengan pengawal ini. Setiap kali, Tiao-Tiao lah yang diam-diam membantu Nona Muda membiarkannya masuk, tapi beberapa kali hamba tetap melihat mereka berdua sedang melakukan hal intim." Gotucam mendengar fitnah dari mulut Tailin. Saat itu ia benar-benar hancur, kepedihan menumpuk di atas kepedihan. Ia menatap Tailin dengan kecewa. Tailin terus berbohong. "Hamba sungguh sangat takut, tidak berani mengatakannya. Semula hamba mengira Nona Muda akan mengendalikan diri, tidak disangka Nona Muda malah menuduh hamba." Saat itu, Tiao-Tiao pun tidak tahan mendengar kebohongan ini lagi, ia sendiri yang bersuara, "Kamu bilang kamu melihat dengan mata kepala sendiri?" Setelah itu, Tiao-Tiao mengangkat tangan Gotucam di hadapan semua orang. "Lo begitu jelaskan, mengapa di tangan Nona Muda masih ada tanda perawan? Hanya gadis perawan yang memiliki tanda perawan." Mengetahui kenyataan ini, Permaisuri dan para selir sangat terkejut karena semua orang tahu Gotucam setiap malam melayani kaisar. Bagaimana mungkin masih perawan? Tailin melihat tanda perawan di tangan Gotucam dan menjelaskan dengan tergagap-gagap, "Mungkin saya salah lihat." Tailin tidak bisa percaya. "Bagaimana mungkin begitu?" Setelah kesucian Gotucam terbukti, Tiao-Tiao berdiri dan melanjutkan interogasinya. "Kamu salah lihat, lalu bagaimana dengan kakak pengawal ini?" Tiao-Tiao mendekat untuk menginterogasi, membuat pengawal itu sangat ketakutan. "Tailin, apakah dia salah lihat? Katakan siapa yang memerintahkanmu untuk memfitnah Selirgu yang suci ini?" Pengawal itu saat itu keringat dinginnya bercucuran, sangat ketakutan melihat selir bangsawan Tong di atas singgasana sedang murka. Ia segera berdiri. "Melapor, Kaisar, hamba bersedia membuktikan dengan kematian." Namun, sebelum ia bersiap bunuh diri, Tiao-Tiao dengan sigap menendang kakinya, berpikir dalam hati, "Sudah kuduga kamu mau bunuh diri. Kalau mati, tidak bisa dimintai keterangan lagi, jangan harap." Pengawal itu terpelanting ke tanah. Dua pengawal segera berlari dan menahan tangannya dengan erat. "Jujurlah." Namun, saat itu pengawal itu masih sangat keras kepala. "Kalian lepaskan aku biar aku mati saja. Biar aku mati saja." Kaisar tidak bisa lagi menyaksikan pemandangan ini. Tidak peduli kamu melakukan hal ini atau tidak, hari ini kamu hanya punya satu jalan, jalan kematian. Tapi sebelum mati, saya ingin kamu bertemu dua orang. Setelah berkata begitu, Kaisar memerintahkan Tamfuk untuk membawa orang masuk. Maka Tamfuk membawa istri dan anak-anak pengawal itu masuk. Pengawal itu mendengar suara putranya memanggil ayah, lalu menoleh ke belakang, sangat gembira. "Putraku!" Putranya berlari memeluknya erat. Saat itu, Kaisar berseru, "Di mana istri dan anak-anakmu sekarang? Kamu di sini? Kamu juga tidak perlu khawatir siapa yang akan mengancam nyawa mereka. Katakan kepada saya siapa dalang di balikmu. Saya akan mengampuni nyawamu."
Saat itu, selir bangsawan Tong sangat cemas, mungkin karena dia sendirilah yang telah merencanakan semua ini. Dia berkeringat dingin, tetapi bagaimana mungkin dia bisa lepas dari dosa yang telah diperbuatnya? Pengawal itu mengakui semuanya. Selir bangsawan Tonglah yang memerintahkan hamba. Dia menggunakan keluarga hamba untuk mengancam hamba, hamba hanya bisa menurut. Tapi hamba sungguh tidak melakukan hal tidak pantas apapun dengan Selir Go. Selir bangsawan Tong mendengar namanya dituduh, langsung bangkit berdiri dan berteriak, "Kamu menuduh orang sembarangan. Saya adalah selir bangsawan. Gu Tucam hanyalah selir tingkat rendah. Kesalahan apa yang saya miliki sehingga harus menjebaknya?" Permaisuri saat itu pun bersuara mengkritik selir bangsawan Tong. Pantas saja, biasanya selir bangsawan Tong tidak suka menikmati bunga, tapi malah mengusulkan datang ke Istana Sui untuk menikmati bunga. Saya saja merasa aneh, ternyata kamu telah merancang jebakan mematikan dengan segala cara untuk menjebak selir Gu. Bahkan para selir yang sebelumnya dengan sepenuh hati mendukung selir bangsawan Tong, ini berbalik mengkritik. Selir bangsawan Tong sungguh kejam. Bagaimana bisa Anda menjebak selir Gu seperti itu? Hingga saat ini, selir bangsawan Tong masih sangat keras kepala. Ia bersikeras bahwa dirinya difitnah. Apa yang tidak saya lakukan, saya tidak akan mengakuinya. Kalian jangan menuduh orang sembarangan di sini. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Saat ini, Ning Tiu Tiu kembali angkat bicara. Dia berdiri di hadapan kaisar, menundukkan kepala dan berkata, "Kaisar, hamba merasa ada kejanggalan lain dalam masalah ini." Setelah diizinkan oleh kaisar, Ning Tiu Tiu menyampaikan pikirannya. Istana Cui dikunci dari dalam. Selain itu, tembok Istana Cui tingginya beberapa jang. Bagaimana mungkin para pengawal bisa masuk jika tidak ada orang dalam? Mendengar kata-kata Ning Tiu Tiu ini, wajah Tai Ling kaku, keringatnya bercucuran, khawatir dia akan terseret. Gu Tucam melangkah maju melanjutkan perkataan kaisar. Tadi malam sebelum tidur, Tai Lin membawakan hamba semangkuk susu. Setelah hamba minum, hamba langsung merasa mengantuk dan tidak sadarkan diri. Sekarang setelah dipikir-pikir, mungkin dia yang berulah. Saat ini, Tai Lin yang wajah aslinya telah terungkap, mulai berpura-pura menyedihkan. Kaisar sangat marah atas pengkhianatan Tai Lin dan langsung menuntut, "Siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan." Tai Lin segera berlutut, merangkak ke kaki Gu Tucam, memegang ujung jubah Gu Tucam dan memohon, "Nona, hamba minta maaf. Hamba minta maaf. Nona, semua ini karena paksaan selir bangsawan Nyonya. Jika hamba tidak melakukannya, selir bangsawan Nyonya akan membunuh hamba." Sampai saat ini, selir bangsawan Dong masih sangat keras kepala, terus bersikeras bahwa dia difitnah. "Kaisar, hamba tidak bersalah. Hamba sungguh tidak melakukan hal-hal ini. Pasti ada yang menjebak hamba. Mohon kaisar meninjau kembali." Namun, bagaimana mungkin kaisar mendengarkan pembelaannya? Kaisar harus menahan diri karena keluarga asal selir bangsawan Dong masih sangat berpengaruh di istana. Jika menghukumnya terlalu berat, dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakstabilan di pemerintahan. Oleh karena itu, pertama-tama dia harus diturunkan pangkatnya menjadi selir. Maka, Lak Lam Hoyin terpaksa membuat keputusan. Selir bangsawan Dong bersifat keras kepala, ganas, iri hati, melanggar hukum, memfitnah, menimbulkan keributan, dan mengganggu haram kekaisaran. Saya menghukumnya dengan segera mencabut gelarnya, menurunkannya menjadi selir tingkat Qin, dan mengurungnya selama sebulan, tanpa izin tidak boleh keluar pintu. Ning Tiu Tiu saat itu juga sangat puas, mengusap gelang gioknya. Dia berpikir dalam hati, akhirnya bisa membalas dendam pada orang yang telah memecahkan gelang ibuku. Melirik selir-selir lain, dia juga memandang selir bangsawan Dong dengan tatapan mencemooh. Selir bangsawan Dong ketakutan dan jatuh berlutut, memohon kepada kaisar. "Kaisar, hamba tidak bersalah. Hamba sungguh tidak bersalah." Namun, perkataannya saat ini sudah tidak berpengaruh apa-apa lagi. Permaisuri juga angkat bicara. "Selir Qin Dong sudah gila. Cepat bawa dia pergi." Saat ini, permaisuri pun tidak bisa tidak curiga. Kaisar tidak ragu menyinggung seluruh klan Dong demi Gu Tucam. Tetapi mengapa Gu Tucam belum pernah diminta mendampingi tidur? Lalu,
Apa yang dia lakukan setiap malam di istana Chaoyang? Mengenai pengawal itu, Kaisar juga memerintahkan, kamu bisa lolos dari hukuman mati, tetapi sulit diampuni dari hukuman hidup. Kalian bertiga sekeluarga diasingkan ke perbatasan seumur hidup, tidak diizinkan kembali ke ibu kota. Pengawal itu beruntung bisa mempertahankan nyawanya, segera bersujud berterima kasih kepada Kaisar. Sementara itu, Kailin gemetar di kaki Gotucam, hanya bisa memohon belas kasihan Gotucam. Dia mulai memohon dengan sekuat tenaga, menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Nona, Nona selamatkan saya. Saya tidak mau mati. Nona ingat tidak? Dulu saat Nona mencapai usia dewasa dan demam tinggi, saya yang mendonorkan darah sebagai obat untuk menyelamatkan Nona. Saya selalu setia kepada Nona. Kali ini saya sungguh tahu kesalahan saya. Gotucam membantu Tailin berdiri. Alie, saya tidak pernah menyangka kamu akan memperlakukan saya seperti ini. Saya pernah bilang, apapun kesalahan yang kamu perbuat, saya bisa memaafkan. Saya akan memaafkan. Tapi hari ini, kamu memfitnah saya. Jika berhasil akan menyeret seluruh keluarga Gu. Selesai berkata, Gotucam menyeka air mata Tailin. Kali ini, saya tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan kamu. Mendengar kata-kata Gotucam ini, air mata Tailin menetes. Dia tahu sudah tidak ada kesempatan lagi. Laklam Uyen segera memerintahkan. Seret dia keluar dan pukul sampai mati. Tailin mati-matian memohon kepada Gotucam. Nona, Nona, hamba tidak mau mati. Nona, Nona. Namun, Gotucam sudah bertekad. Dia berkata kepada Ning Tiu, ayo kita pergi. Meninggalkan Tailin yang diseret keluar oleh prajurit untuk dipukuli. Peristiwa itu berakhir, saat bersiap untuk pergi, sistem kembali memberikan notifikasi kepada Ning Tiu. Bip bip bip, selamat Inang telah menyelesaikan misi. Tingkat kerusakan alur cerita meningkat 3%. Total tingkat kerusakan alur cerita saat ini adalah 14%. Mohon Inang terus berusaha. Beralih adegan ke pagi hari. Keesokan paginya, Gotucam sedang bercerita kepada Ning Tiu. Tailin sudah mengikutiku sejak kecil, tidak disangka akhirnya berakhir tragis seperti ini. Ning Tiu angkat bicara menghibur Gotucam. Nona, jangan bersedih karena Tailin. Jika dia masih punya sedikit hati nurani, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika tuduhan perzinahan itu terbukti, dikhawatirkan sekarang Nona sendirilah yang harus menangis. Gotucam sangat sedih. Kedua tangannya memeluk diri sendiri. Orang terdekat saja bisa memperlakukan saya seperti ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya harem kekaisaran. Sekarang di istana, orang yang bisa saya percaya hanya kamu. Intrik di harem kekaisaran sangat kejam, saya juga tidak ingin terseret ke dalam pusaran itu. Saya sudah memutuskan, mulai sekarang saya ingin menghindari perhatian kaisar. Ning Tiu mendengar itu, lalu menghibur. Dulu Nona diistimewakan, makanya mereka hanya berani beraksi dalam kegelapan. Nanti kalau perhatian kaisar pun tidak ada lagi, bukankah itu berarti Nona akan dibiarkan diintimidasi begitu saja? Gotucam menunjukkan ekspresi sedih. Ning Tiu pun mengerti, intrik di harem kekaisaran memang kejam, tetapi begitu Nona menginjakan kaki di istana kekaisaran, dia sudah terperangkap dalam pusaran itu, tidak mungkin bisa menghindarinya. Ning Tiu keluar dari kamar Gotucam. Begitu menutup pintu, dia bertemu seorang Kasim. Orang ini adalah Tiao Yinzi. Ning Tiu bingung, tidak tahu mengapa Kasim itu datang kemari. Tiao Yinzi berkata kepada Ning Tiu, Kaisar menyuruh saya membawakan obat tonik untuk Selirgo. Saya terburu-buru jadi lupa membawanya. Bagaimana kalau kamu ikut saya mengambilnya? Maka, Ning Tiu pun percaya, lalu mengikuti Tiao Yinzi. Tiao Yinzi membawa Ning Tiu ke istana pribadi Kaisar. Kaisar sedang menunggu Ning Tiu di dalam. Ning Tiu memasuki istana pribadi Laklamoyen, dalam hati tidak bisa tidak merasa bingung. Bukankah Kasim itu menyuruhku mengambil barang? Mengapa malah membawaku ke istana pribadi Kaisar? Ning Tiu mengangkat kepala. Yang terlihat hanyalah Laklamoyen yang sedang duduk di sana, terbatuk-batuk. Di meja depannya juga ada keranjang bakpao dan beberapa hidangan lainnya. Melihat hidangan-hidangan ini, Ning Tiu langsung berpikir,
Meja sarapan seperti ini, bukankah dulu dia sangat membencinya? Jangan-jangan dia ingin memaksaku makan. Lak Lam Oyen juga mendengar pikiran ini dan langsung membantah. Siapa bilang ini untuk kamu makan? Kamu bermimpi ya? Ini yang ingin saya makan. Selesai berkata, Lak Lam Oyen memanggil Ning Tiu Tiu mendekat. Huk huk, saya memanggil kamu kemari adalah karena ingin. Namun sebelum Lak Lam Oyen selesai bicara, Ning Tiu Tiu sudah maju, mengambil bakpao isi telur kepiting di hadapan kaisar. Tidak tahu sejak kapan dia memegang bakpao itu. Kemudian, Ning Tiu Tiu mengangkat tangan menghentikan perkataan Lak Lam Oyen. Kaisar tidak perlu berkata lagi, hamba bisa membantu Anda berbagi sebagian. Selesai berkata, Ning Tiu Tiu langsung memasukkan seluruh bakpao isi telur kepiting itu ke mulutnya. Ternyata memang tidak enak sekali. Bagaimana mungkin dapur kekaisaran memberikan makanan seperti ini kepada kaisar? Lak Lam Oyen melihat Ning Tiu Tiu memakan bakpaonya dan tidak bisa tidak menghela napas. Bakpao isi telur kepiting saya, huhu. Lak Lam Oyen mengerutkan kening karena marah, memukul meja. Omong kosong apa ini? Sejak lahir sampai sekarang, saya belum pernah merasa sesedih ini, bahkan satu porsi makanan pun tidak bisa saya makan. Ning Tiu Tiu kembali mengambil semangkuk bubur seafood. Kaisar, bubur seafood ini sangat amis, hamba juga akan memakannya sebagai pengganti Anda. Kaisar hanya bisa berkata kepada Ning Tiu Tiu, kamu makan saja. Ning Tiu Tiu makan sampai kenyang. Lak Lam Oyen baru mulai angkat bicara. Saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu. Kemarin kamu melihat pengawal itu masuk ke kamar nonamu. Mengapa kamu tidak membangunkannya lalu melapor kepada saya, malah membiarkan para selir mengetahuinya? Ditanya seperti itu, Ning Tiu Tiu tertegun sejenak, lalu dengan jujur menjawab, Kaisar, sebenarnya awalnya hamba juga ingin membangunkan Nona. Tapi kemudian hamba berpikir, apa gunanya membangunkan Nona? Pelaku yang menjebak kali ini tidak berhasil, lain kali pasti akan bertindak lebih parah. Dan hamba tidak mungkin setiap kali beruntung bisa menggagalkan rencana mereka terlebih dahulu. Daripada membangunkan Nona agar mereka gagal kali ini, lebih baik langsung melapor kepada kaisar sekali dan menyingkirkan orang-orang jahat di harem, dengan begitu mereka baru akan tahu diri. Mendengar penjelasan Ning Tiu Tiu, kaisar merasa itu masuk akal. Namun, dia masih merasa sedikit bingung. Apa kamu tidak takut pengawal itu akan melakukan sesuatu pada nonamu? Kamu membiarkan pengawal itu masuk, tidak khawatir nonamu akan dianiaya? Mendengar pertanyaan Lak Lam Oyen ini, Ning Tiu Tiu langsung merasa bersalah. Dia menundukkan kepala, tergagap memikirkan alasan untuk menjelaskan. Karena aku sudah membaca alur ceritanya, jadi aku tahu pengawal itu tidak akan melakukan apa-apa pada Gu Tucam. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini padanya? Maka, Ning Tiu Tiu mengangkat kepala, tersenyum canggung dan mengarang alasan. Karena hamba tahu, pengawal itu sama sekali tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Kaisar menatap Ning Tiu Tiu dengan tatapan curiga. Ning Tiu Tiu kembali menggaruk kepala sambil tersenyum canggung. Haha, intuisi hamba selalu sangat akurat. Lak Lam Oyen bertanya menyelidik, ingin mendengar isi hati Ning Tiu Tiu untuk memahami mengapa Ning Tiu Tiu bisa mengetahui masa depan seperti itu. Namun, Lak Lam Oyen tampaknya tidak bisa mendengar seluruh isi hati Ning Tiu Tiu. Lak Lam Oyen bisa mengetahui rencana selir bangsawan Dong untuk menjebak Gu Tucam, mengetahui di mana istri dan anak-anak pengawal itu disembunyikan di luar istana, tetapi dia tidak bisa mengetahui dasar apa yang digunakan Ning Tiu Tiu untuk memprediksi hal-hal ini. Sistem ini juga sangat berhati-hati agar Lak Lam Oyen bisa mendengar semua isi, kecuali petunjuk yang berkaitan dengan sistem. Ning Tiu Tiu menundukkan kepala, merenung, melakukan ini memang akan meninggalkan trauma psikologis bagi Gu Tucam. Tapi hanya dengan begitu selir bangsawan Dong bisa ditekan, agar dia mengenali wajah asli Talin, dan agar dia benar-benar mengambil keputusan. Kaisar mendengar pikiran-pikiran ini dan berpikir dalam hati. Berani-beraninya memanfaatkan saya untuk menyelesaikan masalah Gu Tucam di kemudian hari. Namun, klan Dong pada dinasti sebelumnya terlalu menonjol, saya sudah lama ingin menekan kesombongan mereka. Berpikir begitu, Lak Lam Oyen terus bertanya kepada Ning Tiu Tiu.
Lalu bagaimana kamu bisa yakin saya pasti akan mendengarkan perkataan sepihakmu untuk mengurus masalah ini? Ning Qiuqiu tetap dengan kata-kata tajamnya. Bagaimana bisa disebut ikut campur? Itu adalah selir kaisar. Lagi pula, kaisar pasti juga sangat peduli pada selir Gu. Benar, kan? Namun, mengapa Ning Qiuqiu bisa mengetahui isi hati Lak Lamuyen? Lak Lamuyen pada dasarnya tidak peduli padanya. Dia tidak peduli pada Gu Tucam, hanya menghormati karena Ning Qiuqiu telah meminta bantuannya. Lak Lamuyen teringat pagi ini ketika Ning Qiuqiu datang menggedor pintu kamarnya dengan gaduh. Kaisar cepat bangun, hamba ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Kaisar berpikir dalam hati. Pagi-pagi sudah membangunkan saya bahkan belum sempat menyelesaikan urusan denganmu. Kalau orang lain, pasti kepalanya sudah hilang. Ning Qiuqiu kembali mengulurkan tangan mengambil hidangan lain di meja Lak Lamuyen. Kaisar, hidangan ini masih Anda makan. Sebelum mendengar Kaisar mengatakan tidak makan lagi, Ning Qiuqiu sudah menghabiskannya. Beralih adegan ke istana permaisuri. Para selir kembali berkumpul untuk memberi hormat kepada permaisuri nyonya. Saat ini, selir Yun mulai menyindir selir Gu. Selir Gu, Kaisar setiap malam bersedia kamu mendampingi tidur, padahal tidak pernah sekalipun menyentuhmu. Apa benar-benar karena dia merasa gerakan split kakimu indah makanya membiarkanmu datang setiap malam untuk tampil? Hahaha, selir Li di samping juga ikut-ikutan. Bagaimanapun juga, kamu berasal dari keluarga kecil dengan status rendah. Bisa menggunakan trik split kaki untuk menyenangkan hati kaisar juga sudah bisa dianggap sebagai keberuntunganmu. Gu Tucam dan Ning Qiuqiu mendengar kata-kata tidak sopan ini. Gu Tucam hanya bisa menundukkan kepala dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, permaisuri nyonya angkat bicara. Dengan selir bangsawan Dong sebagai contoh sebelumnya, kalian masih belum tahu cara mengendalikan ucapan. Hati-hati jangan sampai mengikuti jejaknya. Selir Yun dan selir Li mendengar teguran permaisuri nyonya, dan hanya bisa diam tanpa berkata-kata. Dalam perjalanan pulang, selir tingkat rendahku dan Qiuqiu bersama. Gu Tucam juga membungkuk hormat dan menyapa. Tidak tahu apa yang ingin selir Yun Yinfei perintahkan. Selir Yun terus mencibir saya. Gu Tucam tentu saja tidak ingin melakukan itu, lalu dengan cerdik menolak. Hamba masih memiliki banyak urusan yang perlu diselesaikan di istana. Hamba khawatir tidak dapat membantu Yang Mulia menghibur diri. Jika selir Yun Yinfei merasa bosan, Yang Mulia bisa memanggil penari dari pavilion seni tari untuk tampil menghibur. Mendengar Gu Tucam berkata begitu, selir Yun langsung murka. Dia mendekat ke arah Gu Tucam, menggunakan jari untuk mengangkat wajah Gu Tucam. Saya adalah selir, kamu adalah selir tingkat rendah. Apakah saya tidak boleh memerintahmu? Gu Tucam tidak hanya tidak takut, tapi juga menatap lurus ke arah selir Yun dengan mata terbuka lebar. Hal ini membuat selir Yun semakin marah. Dia langsung mengangkat tangan dan menampar Gu Tucam. Berani-beraninya, hanya sebuah jawaban tapi berani menatap saya dengan tatapan seperti itu. Gu Tucam sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Setelah melalui banyak kesulitan, Gu Tucam juga menjadi jauh lebih kuat. Dia berbalik dan menatap tajam selir Yun, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Sikap Gu Tucam ini, saya harus menghukummu pelayan rendahan yang berani kurang ajar. Namun, sebelum selir Yun sempat menyerang Gu Tucam, Qiuqiu sudah maju dan memegang tangan selir Yun. Selir Yun yang tangannya dipegang Qiuqiu seperti itu menjadi semakin marah. Dia berteriak keras, "Pelayan rendahan dari mana berani mengajari selir kekaisaran? Kamu berani menghalangi saya." Qiuqiu sama sekali tidak takut. Suaranya sangat tegas. Hamba hanya ingin memohon Yang Mulia untuk berpikir matang sebelum bertindak. Apakah Yang Mulia benar-benar berpikir bahwa kaisar memanggil nona hamba setiap malam untuk melayani adalah karena ingin melihatnya melakukan split? Setelah berbicara, Qiuqiu melepaskan tangan selir Yun. Kaisar benar-benar menyukai nona hamba, menghormati keinginannya, jadi kaisar tidak melakukan apa-apa. Nona hamba, jika ingin menerima anugerah, hanya perlu mengangguk saja. Selir Yun saat ini masih keras kepala berteriak, "Kaisar menganugerahinya, kamu menganggap saya bodoh dan menipuku, ya?" Qiuqiu seolah sudah merencanakannya. Dia berjalan ke belakang Gu Tucam, mendorong Gu Tucam ke depan.
Kalau begitu, silakan Yang Mulia pukul. Malam ini, jika Kaisar melihat luka di wajah nona hamba saat melayani, dan Kaisar menyelidiki siapa yang bertanggung jawab, apakah Yang Mulia sanggup menanggungnya? Mendengar kata-kata tegas Tiu-Tiu, selir Yun tiba-tiba menjadi gentar. Dalam benaknya, dia juga mulai curiga. Jangan-jangan ini benar. Maka selir Yun dan pelayannya pun diam-diam pergi. Hai Empia, sepertinya akan turun hujan. Saya pulang. Selir Yun pergi. Kutu Cam berbalik dan berkata kepada Tiu-Tiu. Kamu menipunya seperti itu? Nanti jika dia tahu aku tidak disayangi, dia pasti akan menuntutmu atas kejadian hari ini. Kenapa kamu menyulitkan dirimu sendiri hanya untuk membantuku? Tiu-Tiu dengan tegas berkata. Tidak takut sama sekali. Aku tidak takut dengan kepala babi miliknya. Yang terpenting adalah nona baik-baik saja. Setelah berbicara, Tiu-Tiu berbalik dan bertanya kepada Kutu Cam, sakit tidak? Meskipun pipi Kutu Cam sudah bengkak kemerahan, dia tetap berkata, aku tidak apa-apa. Ayo kita segera kembali. Tepat pada saat ini, sistem kembali berbunyi, memberikan misi baru kepada Tiu-Tiu. Tit, Inang, kamu punya misi baru? Buat Kutu Cam kehilangan keperawanannya dalam 10 hari. Mendengar misi aneh ini, Tiu-Tiu tiba-tiba menjadi bingung. Dia masuk ke sistem untuk menanyai Tiu-Tet. Tiu-Tet, misi apa ini? Aneh sekali. Kutu Cam sama sekali tidak punya perasaan pada Lak Lamoyen. Aku juga tidak bisa memaksa mereka. Tiu-Tet juga mengelak tanggung jawab. Inang, aku hanya bertanggung jawab memberikan misi. Bagaimana cara menyelesaikannya itu tergantung padamu. Selain itu, setelah misi selesai, nilai kerusakanmu akan bertambah 1%, dan kamu akan mendapatkan kesempatan undian berhadiah. Jika misi gagal, nilai nyawa Inang akan dikurangi 20%. Mendengar nilai nyawa dikurangi 20%, Tiu-Tiu memegangi kepalanya tak berdaya. Jika kali ini tidak berhasil, ditambah 10% dari yang sebelumnya, nilai nyawa akan berkurang 30%. Jika nilai nyawa menjadi 0, aku akan mati. Bagaimana sekarang? Astaga! Tapi saat ini Tiu-Tiu tiba-tiba terpikir, omong-omong, yang disebut keperawanan itu bukankah hanya tentang merusak selaput itu? Sepertinya ada beberapa aktivitas fisik berat juga bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, Tiu-Tiu seolah sudah punya rencana sendiri. Dia berlari kembali ke kamar Kutu Cam. Nona, apakah Anda suka berkuda? Maka Kutu Cam mengikuti saran Tiu-Tiu untuk berkuda. Dia terus berlatih, duduk di punggung kuda seperti seorang pendekar wanita sejati. Dia menunggang kuda melompati rintangan, sangat hebat. Tiu-Tiu berdiri di samping melihat Kutu Cam berkuda, dalam hatinya juga merasa tak berdaya. Sudah 7 hari berlalu, Tiuku sudah berkuda selama 7 hari penuh. Sedikit latihan lagi dia sudah bisa ikut olimpiade cabang berkuda. Tapi kenapa dia masih perawan? Ini benar-benar tidak ilmiah. Sementara itu, Kutu Cam dengan senang hati berlari ke arah Tiu-Tiu. Tiu-Tiu, terima kasih sudah mengajariku berkuda. Berkuda sungguh sangat menyenangkan. Karena masalah Tailin baru-baru ini, aku selalu murung. Kamu mengajariku berkuda pasti ingin membuatku ceria, kan? Mendengar kata-kata tulus Kutu Cam, Tiu-Tiu tidak bisa tidak mengakui bahwa ini benar. Dia memang ingin membuat Kutu Cam senang, tapi dalam hatinya selalu merasa bersalah. Tiuku, aku minta maaf padamu. Tepat pada saat ini, Kiki datang memberi kabar kepada Kutu Cam. Nona, Kasim dari pavilion pengawas kediaman sudah datang. Hari ini Kaisar memilih giliran Anda. Kutu Cam mendengar kabar ini lalu bergegas pergi. Kiki melihat Kutu Cam pergi, dalam hatinya sangat senang. Bagus sekali. Kaisar tidak memilih giliran Nona selama 7 hari berturut-turut. Kukira Kaisar sudah tidak menyukai Nona kita lagi. Sementara itu, bagi Tiu-Tiu, ini mungkin juga kesempatan bagus untuk menyelesaikan misi. Tapi kenapa ekspresi Tiu-Tiu menjadi murung? Adegan beralih ke malam hari. Kutu Cam sudah tiba di istana Chaoyang untuk melayani. Kasim Bafuk berkata, Kutu Cam harap tunggu sebentar di sini, Kaisar akan segera datang. Yang mengikuti Kutu Cam juga ada Tiu-Tiu. Tiu-Tiu berdiri di belakang Kutu Cam. Dalam hatinya tak henti berpikir, apa yang sedang aku ragukan? Seharusnya, Kutu Cam memang berada di sisi Lak Lamoyen.
Demi kelancaran plot, aku harus segera pulang. Aku juga harus menyatukan mereka berdua. Nin Ciu Tiu, sadarlah, dia hanya karakter fiktif saja. Saat ini bagiku, yang terpenting adalah menyelesaikan misi. Cepat pulang. Lagi pula, Tiuku sangat cantik, karakternya juga sangat baik. Tapi Lok Lam Wuyen selalu tidak tergerak hatinya. Pasti dia ada masalah. Tepat ketika Tiu Tiu berpikir seperti itu, Lok Lam Wuyen sudah melangkah datang. Mendengar Tiu Tiu berpikir bahwa dia ada masalah, dia sangat marah, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bilang siapa yang ada masalah?" Kemudian, Lok Lam Wuyen dengan marah berkata kepada Tiu Tiu, "Nin Tiu Tiu, hari ini kamu tetap di sini bersama nonamu berlatih fisik." Kutu Cem juga angkat bicara memohon untuk Tiu Tiu. "Kaisar, gerakan intensitas tinggi seperti itu,